Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube aku, Ummul Rahma, mahasiswi program studi PGSD semester 3, Universitas Muhammadiyah Buton, NPM 0319010554. Nah, di pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data dan letak data pada pembelajaran statistik. Nah, teman-teman sekalian, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan video terbaru dari aku. Maka dari itu, yuk kita simak langsung saja videonya. Nah, teman-teman, pertama saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Yang termasuk ukuran pemusatan yaitu pertama rata-rata atau mean, kedua median, ketiga modus. Nah, pertama rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Cara hitungnya, pertama, jumlahkan semua data, kemudian bagi dengan banyaknya data. Pada mean terdapat rata-rata hitung. Rumus umum rata-rata hitung yaitu jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Rata-rata hitung terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk data yang tidak mengulang, memiliki rumus X rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah titik-titik tambah Xn per N sama dengan sigma X per N. Kedua, untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu, memiliki rumus X rata-rata sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah titik-titik tambah Fn kali Xn per F1 tambah F2 tambah titik-titik tambah Fn sama dengan sigma F kali X per sigma F. Nah, teman-teman, saya akan memberikan contoh cara menghitung mean data tunggal. Yaitu soalnya, hitunglah mean data berikut. 18, 14, 18, 22, 16, 18, 10, dan 20. Cara pengerjaannya yaitu langkah pertama, jumlahkan semua data. Yaitu 18 tambah 14 tambah 18 tambah 22 tambah 16 tambah 18 tambah 10 dan tambah 20. Dari hasil penjumlahannya kita mendapatkan 136. Nah, langkah keduanya yaitu banyak data. Nah, banyak data dari soal tersebut adalah 8, di mana terdapat 18, 14, 18, 22, 16, 18, 10, dan 20. Sehingga mean jumlah semua data per banyak data. Jumlah semua data di sini adalah 136 dan banyak data di sini adalah 8. 136 dibagi 8 hasilnya 17. Nah, teman-teman sekalian, apabila terdapat soal yaitu untuk mencari data kelompok, teman-teman sekalian harus memasang rumus X rata-rata sama dengan sigma Fx per sigma F. Selanjutnya, yang kedua yaitu median. Median atau nilai tengah adalah nilai data yang letaknya di tengah dari data yang diurutkan. Cara hitungnya yaitu urutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar. Jika banyak data adalah ganjil, maka median tepat ada di tengah atau bisa digambarkan dengan rumus sebagai berikut. N tambah 1 per 2. Jika banyak data genap, maka median adalah rata-rata kedua data yang letaknya tepat di tengah. Nah, saya akan memberikan contoh cara mencari median data tunggal.
yaitu soalnya tentukan median dari data berikut: 21, 27, 23, 25, 21, 28, 24, 27, dan 29. Cara pengerjaannya yaitu: pertama, langkah 1, urutkan data terkecil ke terbesar, yaitu 21, 21, 23, 24, 25, 27, 27, 28, dan 29. Langkah keduanya yaitu banyak data adalah 9, sehingga median terdapat di tengah-tengah yaitu urutan kelima, di mana jika banyak data adalah ganjil, maka median tepat ada di tengah. Jadi, median tersebut terletak di urutan kelima yaitu 25. Jika ingin mencari menggunakan rumus, yaitu median sama dengan N tambah 1 per 2 sama dengan 9 tambah 1 per 2 sama dengan 10 per 2, hasilnya 5. N di sini merupakan banyak data. Jadi, data urutan kelima tersebut adalah 25. Nah, pada contoh kedua yaitu tentukan median dari data berikut: 24, 33, 47, 60, 30, 24, 25, 35, 49, dan 41. Dan cara pengerjaannya di sini, pertama langkah 1, urutkan data terkecil ke terbesar, di mana data terkecil tersebut dimulai dari angka 24, 24, 24, 25, 30, 33, 35, 41, 47, 49, dan 60. Langkah keduanya, banyak data tersebut adalah 10, sehingga median adalah rata-rata dua data di tengah, di mana jika banyak data genap, maka median adalah rata-rata kedua data yang letaknya tepat di tengah. Data yang tepat di tengah tersebut adalah 33 dan 35. Jadi, 33 tambah 35 per 2 sama dengan 68 per 2 sama dengan 34. Dan hasilnya adalah 34. Nah, teman-teman, untuk mencari median data kelompok, kita menggunakan rumus median sama dengan L0 tambah C dalam kurung N per 2 kurang F per F tutup kurung, di mana L0 sama dengan batas bawah kelas median, C sama dengan jumlah interval kelas, N sama dengan banyak data, F sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median, F kecil sama dengan frekuensi kelas. Ketiga, modus. Modus adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak muncul. Cara hitungnya yaitu cari data yang paling banyak muncul. Nah, teman-teman, saya akan memberikan contoh cara hitung modus data tunggal, di mana soalnya yaitu tentukan modus dari data berikut: 7, 9, 8, 10, 6, 8, 7, dan 8. Nah, cara pengerjaannya tersebut yaitu dari data tersebut, angka yang sering muncul adalah 8.
yaitu 4 kali. Angka 6 dan 7 muncul 2 kali. Sedangkan angka 9 dan 10 muncul 1 kali. Di mana pada pengertian modus adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak muncul. Nah, di sini data yang sering muncul adalah angka 8. Jadi modusnya adalah 8. Nah, teman-teman, untuk mencari modus data kelompok, kita menggunakan rumus modus sama dengan L0 tambah C dalam kurung B1 per B1 tambah B2 tutup kurung, di mana L0 sama dengan batas bawah kelas modus, C sama dengan jumlah interval kelas, B1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, B2 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Nah, teman-teman, saya akan memberikan contoh rata-rata data kelompok, median, dan modus. Teman-teman sekalian bisa melihat pada gambar tabel di atas. Di situ kita akan mencari nilai rata-rata data kelompok, median, dan modus. Pertama, kita mencari nilai rata-rata data kelompok. Kita menggunakan rumus X rata-rata sama dengan sigma fx per sigma f. Sigma fx di sini kita sudah ketahui berjumlah 6115 dan sigma f juga kita sudah ketahui berjumlah 100. Jadi kita tinggal masukkan saja, yaitu 6115 bagi 100 sama dengan 61,15. Jadi, nilai rata-rata data kelompok adalah 61,15. Kedua, kita mencari nilai data kelompok median. Menggunakan rumus median sama dengan L0 tambah C dalam kurung N per 2 kurang F per F tutup kurung. Di mana kita mencari letak median, yaitu N per 2. N per 2 sama dengan 1/2 N. Jadi, 1/2 tersebut kita kali dengan jumlah keseluruhan frekuensi, yaitu 100. 1/2 kali 100 sama dengan 50. Nah, kita sudah mengetahui letak median, yaitu 50. Selanjutnya, kita mencari L0. L0 tersebut kita mendapatkannya dari menjumlahkan nilai frekuensi yang mendekati angka 50, yaitu 4 tambah 9 tambah 21 hasilnya 34. 34 tersebut mendekati angka 50, jadi letak nolnya sama dengan 59,5. Nah, kita mencari nilai C. Untuk mendapatkan nilai C, yaitu kita menghitung jumlah selisih berat badan dari 45 sampai 49. Jumlahnya yaitu 5. Jadi C adalah 5. Selanjutnya kita mencari nilai F besar, di mana jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Jadi jumlah kelas sebelum kelas yang mengandung median tersebut adalah 4 tambah 9 tambah 21 hasilnya 34, di mana nilai L0 adalah 59,5. 59,5 tersebut terletak di frekuensi 40. Jadi nilai F kecil sama dengan 40. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui nilai N per 2, L0, C, F besar, dan F kecil. Selanjutnya kita mencari nilai median dengan menggunakan rumus median sama dengan L0 tambah C dalam kurung N per 2 kurang F besar per F kecil tutup kurung. Di mana L0 sama dengan 59,5 tambah C yaitu 5 dalam kurung N per 2 yaitu 50 kurang F besar yaitu 34 per F kecil yaitu 40.
sama dengan 59,5 tambah 5 dalam kurung 50 kurang 34 hasilnya 16 per 40 sama dengan 59,5 tambah 5 kali 16 hasilnya 80 per 40 sama dengan 59,5 tambah 80 bagi 40 hasilnya 2 sama dengan 61,5. Jadi hasil dari median yaitu 61,5. Ketiga, kita mencari modus data kelompok dengan menggunakan rumus modus sama dengan L0 tambah C dalam kurung B1 per B1 tambah B2. Pertama, kita mencari nilai B1, di mana B1 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Nah, frekuensi kelas modus di sini yaitu 40 dan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus ini yaitu 21. Jadi 40 kurang 21 hasilnya 19. Selanjutnya kita mencari nilai B2, di mana B2 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Nah, frekuensi kelas modus di sini yaitu 40 dan frekuensi satu kelas sesudah kelas modus di sini yaitu 18. Jadi 40 kurang 18 hasilnya 22. Nah, selanjutnya kita mencari nilai R0 dan C. Nilai L0 dan C sama dengan nilai L0 dan C di median yaitu L0 59,5 dan C yaitu 5. Nah, kita sudah mengetahui jumlah B1, B2, L0, dan C. Selanjutnya kita mencari nilai modus dengan menggunakan rumus L0 tambah C dalam kurung B1 per B1 tambah B2. Sama dengan L0 kita sudah ketahui yaitu 59,5 tambah C yaitu 5 dalam kurung B1 yaitu 19 per B1 yaitu 19 tambah B2 yaitu 22. Jadi 59,5 tambah 5 kali 19 hasilnya 95 per 19 tambah 22 hasilnya 41. Sama dengan 59,5 tambah 9 bagi 41 hasilnya 2,31. Sama dengan 61,81. Jadi jumlah modus yaitu 61,81. Nah, teman-teman, itulah hasil pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fasabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.